Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini Nusantara Siang dan alhamdulillah seperti biasa di hari Sabtu kami hadir dengan obrolan tematik RB peningkatan investasi. Dan kali ini kita akan bicara generasi cerdas keuangan investasi properti. Ada narasumber yang akan bersama kita di siang hari ini, ada Pak Darwisman. Beliau adalah Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat siang Pak Darwisman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anti dan seluruh pendengar RRI Pro 4 Makassar. Iya, baik. Iya, baik, kita selanjutnya akan bersama dengan narasumber Bapak Andi Hudli Huduri. Beliau adalah beliau sebagai Regional Manager KTI PT Bank Panin Tbk. Assalamualaikum Pak Hudli, mohon maaf Pak Hudli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar RRI Pro 4 Makassar. Iya, baik ya Pak ya berdua. Alhamdulillah. Iya, baik. Oke, baik, di siang hari ini kita akan ke Pak Darwisman terlebih dahulu nih Pak Darwisman. Kalau minggu lalu itu kita bersama OJK itu menjelaskan terkait dengan produk investasi emas. Nah, pada kali ini kita masih akan membahas investasi terkait dengan properti. Nah, minggu lalu juga disebutkan bahwa salah satu investasi yang diminati adalah properti, begitu ya Pak ya. Nah, kenapa properti itu dikatakan sebagai bagian dari investasi? Nah, paling tidak ini harus ditahu juga oleh pendengar kita. Pak, silakan Pak Darwisman. Terima kasih Bu Anti. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa investasi properti ini memang ini sangat diminati ya dan memang penting. Apa sih investasi properti? Tentunya kalau kita bicara investasi, properti adalah pembelian aset ya atau real estate gitu ya yang kita kenal secara umum, yang memang kita beli dengan tujuan untuk mendapatkan benefit atau manfaat ya, keuntungan ya untuk yang di masa yang akan datang. Apa bentuknya? Misalnya kita membeli sebuah tanah ya, yang di atasnya mungkin ada bangunannya, ada jalan, ada real estate, ada bentuk-bentuk lainnya yang memang itu dibeli dengan niat dan tujuan yang memang nanti akan memberikan manfaat atau keuntungan di masa depan gitu ya. Nah, jadi itu yang terkait dengan ini ya. Jadi aset properti. Nah, yang perlu juga ingin saya sampaikan, properti ini juga kalau secara umum ya sehari-hari bisa dimiliki oleh perorangan ya, bisa dimiliki oleh oleh badan usaha ya atau oleh perusahaan ya. Tentunya yang ingin saya sampaikan juga ada sebuah kesan ya yang selama ini muncul ya, kalau aset investasi di sektor properti, kalau kemarin investasi di emas kan siapapun masyarakat bisa gitu ya, dari masyarakat kelas kecil, kelas menengah dan sebagainya. Tapi kesannya selama ini muncul kalau investasi di properti seolah-olah orang yang sudah punya uang atau orang yang kaya. Sebenarnya itu juga tidak benar ya, tidak sepenuhnya benar, karena kuncinya adalah kalau investasi di properti ya tentunya memang nanti tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan ya, tentunya disesuaikan dengan dengan size-nya kita lah ya, dengan size kebutuhannya. Kalau memang kita punya uang yang cukup dan banyak, tentunya kita bisa beli aset atau properti dengan nilai yang tinggi dan sebagainya. Tapi kalau memang kemampuan kita memang cukup dan sebagainya ya, kita bisa membeli aset yang sesuai dengan kemampuan masyarakat itu. Jadi itu ya. Jadi saya ingin poinnya adalah yang statement saya terakhir ini, properti kalau dulu terkesan orang yang berduit atau orang kaya, tapi sekarang nggak harus seperti itu sebetulnya. Terima kasih. Baik, Pak, kembali lagi kalau bisa bicara tentang aset yang dimaksud ini adalah sebidang tanah mungkin dan semua hal-hal yang ini. Tanah itu kalau dibilang mulai dari bangunan, ada juga rumah, jalanan dan sumber daya lainnya yang sempat tadi Bapak sebutkan di awal. Nah, itu masuk juga Pak dalam investasi itu sendiri? Ya, jadi sebetulnya itu masuk ya dalam investasi itu sendiri ya. Jadi tanahnya dan semua hal-hal yang di atas tanah itu tadi. Apakah dia jalan, dapat berupa jalan, bangunan ya dan sebagainya, dan rumah bangunan itu tadi bisa saja dengan berbagai tujuan. Nah, yang pertama tentunya
rumah, bangunan atau tanah dan sebagainya dibeli untuk apa? Ya yang pertama misalnya bisa juga bukan hanya untuk tempat tinggal yang selama ini lagi tren ya, bisa juga sebagai tempat usaha ya. Kita misalnya ada rumah, bisa juga tempat usaha atau biasanya ada ruko, yang ruko itu adalah bisa jadi tempat tinggal, bisa juga tempat usaha dan sebagainya ya, bisa juga untuk tempat produksi ya, tempat melakukan kegiatan bisnis dan sebagainya, sehingga itu memberikan manfaat gitu ya. Kemudian yang tentunya kalau masyarakat yang tadi berinvestasi di properti ini peluang ya untuk mendapatkan yang namanya apa ya, keuntungan di masa depan atau apa ya istilahnya, kalau modal itu kalau kita investasi kan namanya capital gain gitu ya misalnya ya, dari modal yang kita keluarkan itu peluangnya besar. Kenapa? Karena memang sebagaimana kita ketahui bersama lah, apalagi kalau ini untuk kita membeli properti di kota-kota besar ya, misalnya termasuk Makassar dan sebagainya, ini kita ketahui bahwa harga tanah, harga bangunan, harga real estate itu cenderungnya naik gitu ya. Bahkan kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya bukan hanya naik, malah pindah harga gitu ya. Oh gitu. Pindah harga itu saking cepatnya ya, cepatnya kenaikan harga, dan itu tentunya sangat menguntungkan buat apa ya, masyarakat yang kebetulan memang ada niat berinvestasi di properti. Nah, yang ketiga yang menarik juga ini kalau kita sudah punya properti, sudah berinvestasi properti, ini ada sebuah kebanggaan juga ya, meningkatkan reputasi si pemilik propertinya ya, bahwa ya properti ini kalau kita punya keinginan, niat untuk usaha, untuk bisnis, ini kalau modal kita terbatas atau kita ingin mengembangkan usaha ya butuh fundraising atau modal tambahan, ini bisa kita agunkan ke perbankan misalnya atau industri keuangan lain. Kita bisa mendapatkan support pembiayaan dengan mengagunkan misalnya properti ini, dan ini tentunya akan sangat meningkatkan reputasi bagi masyarakat. Jadi ini paling tidak 3 hal itu ya, manfaat yang luar biasa terkait dengan investasi properti ya di masyarakat. Mungkin itu ya. Baik, Pak, kalau bicara mengenai peluang yang tadi Bapak katakan, peluang capital gain itu apa maksudnya, Pak? Peluang capital gain ini adalah suatu nilai tambah ya. Misalnya kita membeli properti hari ini, harga tanah misalnya, atau kita beli harga tanah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, 1 meter perseginya itu misalnya hanya Rp100.000 gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, terus kita investasikan tanah itu atau sudah ada bangunan dan sebagainya, ternyata setelah kurun waktu saat ini 10 tahun ke depan atau 5 tahun yang sekarang, sejak itu harga tanahnya menjadi Rp1.000.000 per meter persegi. Nah, kira-kira bagaimana capital gain-nya? Tentunya selisih dari harga waktu kita beli kalau kita mau jual ya. Sekarang yang 1 juta berarti kan misalnya kita dapat benefit ya, keuntungan 900.000 per meter persegi. Kalau kita punya kurang lebih waktu itu membeli 1.000 meter persegi, kira-kira berapa keuntungan kita? Kan sudah luar biasa ya, besar sekali ya. Sampai berapa itu, 900% misalnya hanya kurun waktu 5 tahun ya, yang dulu mungkin hanya berinvestasi 1 miliar, dengan kita diamkan untuk investasikan, sekarang nilainya sudah menjadi 9 miliar. Nah, kira-kira itu maksud konkret dari capital gain itu ya. Makanya investasi ini sudah menarik ya, properti ya, betul. menarik sekali. Iya, kalau dari aset properti sendiri itu bangunan tadi yang Bapak sebutkan, tanah dan lain sebagainya, tadi capital gain juga. Nah, kalau dijadikan agunan juga masuk ya Pak ya? Ini masuk ya. Boleh, mungkin dijelaskan bagaimana itu agunan sendiri Pak? Ceritanya gini, jadi kalau misalnya kita akan mengajukan pinjaman lah ya misalnya ya, atau kredit ke perbankan misalnya, contoh nih ke Bank Panin misalnya, saya mau punya usaha atau mau mengembangkan usaha, apakah di sektor pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan sebagainya, butuh misalnya modal berapa, misalnya kalau yang kecil-kecil taruhlah 100 juta gitu ya, 100 juta. Nah, sementara 100 juta itu memang perbankan ini karena lembaga jasa keuangan yang memenuhi prinsip kehati-hatian ya, memang perlu meyakini bahwa saya selaku masyarakat yang ingin meminjam ini, bank itu misalnya Bank Panin harus meyakini saya punya kemampuan bayar enggak.
saya punya kemampuan keuangan untuk bayar. Salah satunya untuk meyakini itu yang kita sebut yang namanya jaminan ya, jaminan tambahan ya. Jaminan utamanya adalah usaha tadi, usaha yang saya mau jalankan. Oke, ada usahanya. Terus ada jaminan tambahan yang di ini. Berapa kira-kira nilai jaminan tambahan yang dipersyaratkan? Ini berbeda-beda antara bank yang satu dengan yang lain gitu ya. Terus misalnya ada juga yang kalau pinjamnya 100 juta ya tentunya nilai jaminannya harus 120% misalnya, atau 130, berarti nilai asetnya kurang lebih 130 juta atau 120 juta gitu ya. Atau ada juga yang cukup 100%, tapi biasanya itu cover dari jaminan itu di atas dari apa yang diajukan ya. Nah kalau misalnya ada juga misalnya kebijakan perbankan, oke lah memang nggak sampai 100, misalnya hanya 80 juta asetnya 70, biasanya nanti yang 25 jutanya itu selisihnya itu nanti di cover juga dengan asuransi penjaminan kredit. Nah itu hal yang menarik ya, intinya adalah kalau kita punya aset dan kita kredibel ya, kredibel dan kita punya visi untuk usaha, akan lebih mudah ya di usaha apapun. Nah ini yang memang hal-hal begini yang perlu dibukakan ya, apa wawasan ke masyarakat ya. Karena banyak yang kita temui sehari-hari, masyarakat itu pengen usaha, semangat, bahkan punya kompetensi, punya kemampuan, punya komitmen, tapi nggak bisa produktif. Alasannya karena kurang modal. Terus sebenarnya dia juga punya properti yang dia miliki, apakah kendaraan, apakah motor, apakah rumah, tanah dan sebagainya. Nah ini sebenarnya bisa ya diagunkan di bank, tentunya dengan langkah-langkah yang hati-hati ya, karena itu harus memiliki sebuah sebuah perencanaan yang baik. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu tadi kelebihan dan keuntungan investasi ya berupa aset properti ya Pak ya, tadi sudah dijelaskan Pak Darwisman. Baik, kita beralih dulu ke Pak Hudli, mohon maaf Pak Hudli. Saya tadi cuekin Bapak sebentar karena Pak Darwisman duluan nih. Baik, Pak Hudli, kalau bicara di sini sudah hadir sahabat budaya itu dari Bank Panin sendiri. Tentunya kalau terkait investasi properti itu tersedia akses keuangan ya Pak Hudli ya, yang tentu bisa memfasilitasi masyarakat. Kira-kira apa saja program dari bank untuk mendukung hal tersebut Pak Hudli? Oke, terima kasih. Saya kira yang disampaikan Pak Darwisman tadi secara garis besar sudah tentu bisa diserap oleh masyarakat secara umum, dan setiap industri dalam hal ini perbankan memiliki tentu produk bagaimana mendukung program pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Namun kalau khususnya di properti kita juga seperti bank lain tentunya dari Panin Bank punya beberapa produk, yaitu seperti KPR Panin, kredit pemilikan rumah Bank Panin. Ini tentu sudah lama kita rilis dan menjadi salah satu pilihan utama dari masyarakat. Ini diperuntukkan untuk pembelian properti seperti rumah, ruko, rumah kantor, bahkan kafling juga yang berada di dalam kompleks perumahan juga kami layani. Tentu dalam hal ini perbankan berlomba-lomba menyajikan atau mempromosikan kelebihan masing-masing. Bagaimana kita menarik minat dari masyarakat untuk berinvestasi di properti. Sasaran utama kami sebenarnya apalagi akhir-akhir ini properti ya boleh dibilang cukup booming. Ini pasangan muda yang betul-betul menjadi target utama kami ya, sehingga hunian ya Pak ya. Ya, jadi saya lihat Gen Z sekarang itu ingin sesuatu yang instan, sehingga ini juga menjadi tantangan kami dalam melakukan analisa tentunya. Boleh mereka secara instan punya mimpi beli rumah, tetapi tentu kita juga harus mengedukasi kira-kira pilihan yang sesuai dengan apa yang mereka hasilkan, dalam hal ini pendapatan. Kemudian selain KPR kita juga punya namanya produk KPR Ekstra. Nah, ini yang lebih luas lagi, seperti yang Pak Darwisman sampaikan tadi. Kalau misalnya ada butuh hal-hal mengenai keuangan, bisa dijaminkan rumah yang sudah dimiliki. Kemudian apabila dia ingin membeli investasi yang lain,
kemudian kita belum mengadakan kerjasama dengan anggaplah salah satu developer, rumah yang ada sekarang ataupun aset yang ada sekarang bisa dijaminkan itu untuk dijadikan atau digunakan untuk renovasi, kemudian kebutuhan lain untuk usaha, sehingga KPR Extra ini merupakan salah satu produk unggulan kami. Jadi tujuan penggunaannya cukup luas. Kemudian yang ketiga itu pinjaman jangka panjang. Ini biasanya kita peruntukkan untuk pengusaha. Dalam hal ini ingin investasi pembelian rumah toko, rumah kantor ataupun rumah produksi yang seperti disampaikan tadi. Dan kita juga tentunya selalu mengedepankan etika dalam berkompetisi. Jadi ada juga ya etikanya. Oh iya. Jadi kami di bawah FKIJK ini tentu terus melakukan koordinasi bagaimana saling mendukung satu sama lain industri perbankan dan budaya ataupun culture di Sulawesi Selatan ini kita etikanya sangat tinggi. Boleh kita bersaing tapi tentu dengan bagaimana menonjolkan kelebihan atau keunggulan masing-masing, tidak dengan menjelek-jelekkan. Nah, ini forum komunikasi industri jasa keuangan ini kita sangat apresiasi tentunya karena di situ tempat kita berdiskusi, kemudian menyampaikan hal-hal apa yang menjadi permasalahan dan kami diupdate dari otoritas jasa keuangan, sehingga dalam melakukan penetrasi ke pasar tentunya kita sudah punya rambu-rambu tersendiri. Ada tuh rambu-rambunya yang diatur oleh Pak Darwisman dan kawan-kawan di OJK ya. Ya, ada regulasinya. Oke, baiklah. Kalau tadi bicara tentang antusiasme generasi muda yang kita bilang bahwa baru mulai bekerja terhadap investasi properti. Bagaimana ini maksudnya nih? Jadi begini, saya lihat kalau ada satu rumah tangga baru berbeda dengan kita dulu. Kita dulu kan tentu melihat peluang yang ada. Kalau generasi sekarang ini dimanjakan dengan hadirnya beberapa properti yang menarik tentunya. Nah, ini yang membuat mereka termotivasi untuk memiliki hunian sendiri. Apalagi saya lihat juga sudah banyak yang mindsetnya adalah tidak tinggal di pondok mertua indah, ya. Jadi gengsi kayaknya ya. Tetapi itu kan suatu kesyukuran bagi kita tentunya. Pertama, artinya mereka sudah pola pikir mereka sudah sangat berbeda dengan yang dulu. Kemudian ini tentu menjadi peluang bagi kami. Peluang bagi kami, peluang bagi developer tentunya, peluang bagi usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut, sehingga sekali lagi memang kita dituntut untuk berkompetisi bagaimana meraih pangsa pasar yang sesuai dengan ditargetkan oleh manajemen. Oke, baik. Kalau bicara terkait lagi selain investasi properti, apakah bisa disampaikan juga akses keuangan investasi lainnya yang menjadi program dari Bank Panin? Ya, jadi tentu ada dua sisi dalam ini pembiayaan. Ini kami juga tentu punya produk dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga, ya, seperti tabungan, kemudian deposito, giro, kemudian ada juga bank assurance dan lain-lain, sehingga ini merupakan pilihan bagi masyarakat tentunya yang mana sesuai dengan kebutuhan finansialnya. Nah, sekali lagi kita juga harus melihat kebutuhan dari masyarakat, sehingga dari kebutuhan tersebut dibuat satu strategi, kemudian dikemas dalam satu produk sehingga tepat bagi masyarakat. Nah, tentunya ini juga kita berkonsultasi dengan regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, sehingga apa yang kita rilis ke masyarakat itu punya benefit tentunya, bukan hanya keuntungan bagi industri semata, tetapi keuntungan bagi masyarakat juga, sehingga terjadi satu win-win solution. Jadi selalunya komunikasi sama Pak Darwisman ya dan Itu kawan-kawan pasti. di OJK ya. Saya kira itu jalannya sendiri-sendiri nih. Nggak bisa. Tidak bisa Produk ya? itu tidak bisa dirilis sebelum ada OJK persetujuan ya? dari regulator. Oh gitu, oke, baiklah. Nah, kalau bicara tentang Bank Panin sendiri, selain investasi properti, apakah juga tadi akses keuangan investasi lainnya menjadi program dari Bank Panin? Tadi sudah dijelaskan. Nah, ini Pak, saya tadi ada menarik sekali. Adakah emas juga salah satu yang Bank Panin bergerak di
ini bidang tersebut? Kalau emas nggak ada, Nggak ada. Mbak Anti. Kalau emas ada, Mas Hudli ada, Mas ini. Saya kira kayak bank lain, mohon maaf ya, ada kan kalau bank lain itu punya ya investasi Ya. emas yang bisa kami cicil setiap bulan. Jadi kalau Bank Panin belum ada. sampai Makanya saya saat bilang ini. tadi, saya sampaikan bahwa masing-masing industri melihat peluang yang ada kira-kira yang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ya itu tadi dibilang Ya. juga ada rambu-rambunya juga ya. nanti bersaing lagi, aduh tidak sehat begitu. Baiklah, kita ke Pak Darwisman kembali. Pak, kalau seperti tadi info Bapak juga bahwa beberapa kesempatan yang lalu itu Bapak pernah setiap instrumen investasi itu pasti memiliki resiko. Nah, kira-kira ini apa yang perlu diperhatikan dalam investasi properti, Pak? Iya. Jadi, Supaya tidak bangkrut atau bagaimana nih Pak? betul. Atau Betul. mandat begitu ya, biasa Iya. kan ada mandat di jalan ya, begitu. Iya. Begitu Bang Panin juga mungkin ada biasanya juga ada yang mandat gitu ya. Silakan Pak. Iya, Bu Anti dan seluruh pendengar ya RRI Pro 4 Makassar, ini penting ya, bagus sekali pertanyaan dari Bu Anti ini ya, bahwa jangan hanya kita itu jangan hanya melihat manfaat atau keuntungannya, tapi kita harus memiliki literasi yang baik. Literasi yang baik itu adalah mengenali, paham ya secara menyeluruh ya, secara komprehensif karakteristik produk itu, investasinya seperti apa, manfaatnya, keuntungannya, dan resiko-resikonya. Nah, resiko ini perlu kita pahami. Yang pertama, misalnya kalau investasi di properti itu kan biasanya investasi yang tidak liquid ya, Mbak Anti ya. Liquid apa, Pak? Mohon Liquid maaf. ini gampang kalau kita mau butuh sesuatu, kita butuh uang, gampang kita jual, gampang kita uangkan gitu ya. Yeah. Misalnya kalau misalnya yang lebih gampang itu misalnya kalau kita sehari ini mendadak ya tiba-tiba Emas lah. ada ya emas, kita ke Somba Opu misalnya, kita bisa uangkan gitu ya dengan harga gram yang berlaku saat ini gitu ya. Nah, kalau properti kan kita butuh uang misalnya untuk kebutuhan macam-macam ya, namanya masyarakat ini ada yang kebutuhan tak terduga, ada yang memang sudah direncanakan, khusus yang tidak terduga lah. Tiba-tiba ada anak kuliah butuh uang segera, atau ada sesuatu lah dari kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, aset ini tidak liquid, artinya kalau mau dijual ini butuh waktu ya. Ketika dijual biasanya kan properti tadi nilainya tinggi ya, misalnya bisa saja 100 juta, 200, bahkan mungkin ada yang miliaran, sehingga untuk pembelinya ini juga kan perlu kalau ingin berminat dan sebagainya kan perlu perhitungan, perlu negosiasi, perlu macam-macam ya, sehingga ini yang salah satu resikonya bahwa aset properti ini memang aset yang memang tidak liquid ya, memang harus butuh waktu ya, butuh administrasi, butuh negosiasi yang cukup ya untuk bisa menjual ini ya. Nah, ini tergantung cepat tidaknya, ini tergantung jodoh-jodohan juga ya. Ada orang yang jual propertinya cepat, Iya, saya betul. kalau jual mobil, motor, tapi ada juga yang lama ya, kok nggak ketemu-temu ya. Banyak orang yang ingin tahu, yang nawar, ingin beli tapi nggak pernah ketemu harganya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sehingga terkait itu apa implikasinya masyarakat Sulsel ya, yang pendengar RRI Pro 4 FM ini, sehingga kalau kita ada niat mau berinvestasi di properti ini, tentunya kita harus memang buat ya perencanaan keuangan. Jadi keuangan kita itu kan sudah kita siapkan, mana kebutuhan yang jangka pendek yang mendesak, mana yang jangka menengah, mana yang jangka panjang. Jadi memang kalau kita ingin berinvestasi di properti, memang dana-dana kita yang memang nggak kepake ya, yang memang dana-dana yang tidak terpakai untuk jangka pendek dan jangka menengah, yang memang kita investasikan untuk jangka panjang, sehingga mudah-mudahan ini tidak mengganggu aktivitas keuangan kita yang normal gitu ya. Nah, yang seperti itu. Nah, yang terakhir sehingga saya ingin sampaikan untuk teman-teman ya, masyarakat Sulsel ya, selaku tadi apakah Gen Z, Gen milenial yang ingin menjadi investor pemula di bidang properti ya, harus membuat perencanaan yang matang ya, perencanaan keuangan yang matang. Nah, seperti apa nanti mungkin saya akan jelaskan. Begitu mungkin Bu Ati ya. Baik, terima kasih Pak Darwisman, dan kembali ke Pak Hudli. Pak Hudli, kalau bicara tentang investasi properti seperti BEUM, ini kita belum tahu itu apa BEUM, nanti mungkin bisa dijelaskan. Ini menjadi pilihan utama ya bagi masyarakat saat ini. Nah, bagaimana meningkatkan minat masyarakat untuk investasi properti sendiri? Oke, ini sangat menarik tentunya Mbak Anti. Jadi memang sekarang juga saya lihat
pengusaha dalam hari ini developer, pengusaha properti juga berlomba-lomba menampilkan atau memberikan sesuatu yang menarik dalam hal tentu penyediaan lahan, kemudian yang paling penting adalah lokasi dari proyek tersebut ataupun perumahan tersebut. Yang biasanya mereka lakukan adalah saat ini lagi tren dibuat satu kawasan, kemudian di kawasan tersebut dibuat rumah contoh. Rumah contoh ini kalau yang beberapa tahun lalu rumah contoh hanya sekedar rumah contoh, tetapi mereka coba berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan properti tentunya seperti furniture, kemudian desain interior. Nah, ini sangat menarik bagi mereka. Saya lihat kenapa saya bisa memberikan contoh karena saya lihat yang terdekat di keluarga saya sendiri. Oh, begitu. Ya, dia sampaikan ini ada perumahan di sini itu tampilannya bagus sekali ini. Artinya apa? Daya tarik tersebut sangat mempengaruhi dalam hal keinginan seseorang untuk melakukan investasi. Itu salah satunya. Kemudian yang paling penting juga adalah harga jual kembali. Harga jual kembali ini menjadi salah satu pertimbangan mereka ingin berinvestasi pada suatu lokasi. Jadi mungkin ada satu perumahan yang harganya cukup terjangkau, tetapi nilai jual kembalinya itu ataupun nilai peningkatan investasinya itu cukup lambat, sehingga ini bisa mempengaruhi juga keinginannya. Tetapi seperti kita lihat ada beberapa kawasan yang tentunya secara terus-menerus melakukan promosi dan ini sangat mempengaruhi calon customer, yaitu kita membeli rumah di sana nilai 1-2 tahun itu bisa meningkat sangat cepat, sehingga mereka punya keyakinan dengan berinvestasi di sini adalah saya bukan hanya bisa tinggal tetapi punya satu saving yang cukup baik. Nah, ini juga tentunya menjadi perhatian bagi kami di industri perbankan, yaitu melakukan kerjasama dengan developer ataupun pengembang yang punya prospek yang cukup baik ke depan. Jadi saya lihat generasi sekarang ini sangat mudah dipengaruhi dengan adanya tampilan-tampilan. Ya. Dulu kita cuma lihat lokasi, lihat bentuk rumah, tanpa melihat isi interiornya. Sekarang sudah berbeda. Kita masuk ke dalam baru kita tertarik. Akhirnya apa? Terjadi satu kolaborasi yang luar biasa dengan beberapa pengusaha, dan inilah salah satu juga faktor untuk sama-sama kita berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian khususnya di Sulawesi Selatan. Oke, baik Pak Hudli, kembali lagi. Apakah terdapat kolaborasi antara bersama dengan industri jasa yang ada, ya terutama keuangan begitu, yang diinisiasi oleh Bank Panin sendiri untuk mendukung akses keuangan seperti KPR dan lain-lain tadi Bapak ini bicarakan. Aksesoris atau juga interior juga ada kerjasama yang dilakukan. Kita baru saja melaksanakan satu event namanya Panin Expo. Kita laksanakan di salah satu mall terkemuka di Kota Makassar, dan ini adalah komitmen kami. Kita melaksanakan sejak tahun 2002 sehingga praktis sudah hampir 22 tahun. Namun terhenti dengan adanya COVID selama 2-3 tahun. Di dalam kegiatan expo tersebut kami berkolaborasi dengan Real Estate Indonesia, REI, DPD REI Sulsel. Kenapa kita melakukan kerjasama tersebut? Karena REI ini adalah induk dari semua pengembang, sehingga memang kita kolaborasinya dengan pengembang, dan pengembang tersebut melakukan kerjasama dengan kita dengan menyediakan booth tentunya memasarkan produk masing-masing di event tersebut, dan sudah terbukti kita laksanakan selama 22 tahun. Alhamdulillah, memang berbeda kalau kita ada event dengan tidak. Kalau tidak ada event tentunya informasi ke masyarakat sangat terbatas. Betul. Tetapi dengan adanya event yang kita laksanakan, mereka bebas memasarkan produknya. Kami juga tentu dalam hal ini Panin Bank secara leluasa bisa menyampaikan informasi ataupun edukasi kepada masyarakat tentang produk-produk yang kami miliki. Dan satu yang tentu kami kedepankan, yaitu walaupun Panin Bank yang melaksanakan event tersebut, kami tidak
mewajibkan untuk mengambil ataupun mendapatkan fasilitas dari Panin, tetapi bisa ke bank-bank lain. Karena kan tentunya seperti Mbak Anti punya ada salah satu bank. Oh, saya sudah biasa dengan sini, saya mau dengan bank ini, silahkan. Nah, sehingga ini juga yang merupakan satu daya tarik bagi pengembang. Kalau kita wajibkan harus sampai di bank Panin kan belum tentu cocok dengan kebutuhan customernya. Sehingga komitmen kami tentunya bagaimana walaupun kita membebaskan untuk memilih tempat ataupun bank untuk mendapatkan KPR, tetapi ini merupakan tantangan bagi Panin Bank. Bagaimana kita bisa meraih seluruhnya dengan apa? Memberikan tentu fasilitas ataupun kemudahan. Seperti yang kita berikan pada pameran saat itu Pak Darusman, yaitu DP 5%. Ini juga tidak selamanya. Kan DP standar ada 30-20%. Hanya untuk pameran kita berikan DP keringanan uang muka 5%. Ini tentu menjadi daya tarik bagi ya seperti tadi keluarga muda yang tentu akan menginvestasikan dananya dengan jumlah yang tidak besar. Kemudian jangka waktu yang cukup lama, 20 tahun. Kemudian yang paling tentu menjadi unggulan kami adalah adanya fixed rate. Fixed rate ini bunga yang tidak berubah dari awal sampai dengan akhir masa angsurannya. Sehingga mereka sudah ada kepastian, oh saya mengeluarkan dana setiap bulan sekian selama 20 tahun, mohon maaf Pak Hudli. Tetapi kan mereka tentu dalam bekerja salary-nya kan bisa naik terus, sehingga jumlah angsuran ini akan menjadi kecil di tahun-tahun berikutnya. Sehingga ini salah satu merupakan tentu keunggulan yang kami tawarkan kepada masyarakat. Kemudian bebas biaya. Tidak ada biaya provisi, biaya administrasi dan lain-lain, sehingga sekali lagi memang momen expo yang kami lakukan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Terbukti misalnya kita tidak melakukan expo, ya pencairan mungkin sekian, tetapi dengan mengadakan expo ini kita bisa raup pada saat itu Pak Darusman sebagai informasi, kami bisa melakukan transaksi dan prospek pada pameran itu sebesar 233 miliar selama 5 hari. Sehingga ini tentu merupakan keuntungan ataupun benefit dari expo yang kita lakukan. Kemudian selain properti juga tentu ada usaha-usaha lain yang berhubungan dengan properti tersebut, seperti yang tadi interior, kemudian ada seperti penjualan atap apa semua, sehingga kolaborasi yang kita lakukan dengan Real Estate Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu. Oh begitu ya kerjasamanya. Ya. Jadi tidak jalan sendiri ternyata Panin Bank ya. Ada kerjasama juga. Baik, kita beralih ke Pak Darwisman. Pak Darwisman, menarik ini kalau bicara terkait dengan perencanaan keuangan. Bagaimana ini dengan opsi untuk membeli rumah atau tanah dengan cara KPR, Pak? Kan biasa takut ya. Alhamdulillah Panin itu standar tetap seperti itu, angsurannya per bulan tetap. Tapi kan ada bank lain juga Pak yang dinaungi mungkin oleh OJK yang ya bunganya ya kadang-kadang sesuai dengan fluktuasi ini ya rupiah atau dolar begitu ya Pak ya. Itu pengaruh juga ya Pak. Silakan mungkin Pak Darwisman. Iya, betul ini. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi masyarakat tadi atau Gen Z, Gen milenial gitu ya, yang kata Pak Hudli ini yang sekarang ini lagi booming ya ingin berinvestasi di properti, memang betul perlu memahami bahwa kredit pemilikan rumah atau KPR yang kita kenal ini memang salah satu opsi yang menarik ya. Kita punya banyak pengalaman, saya secara pribadi juga punya banyak pengalaman gitu ya. Karena tadi kenapa harus ke KPR gitu ya masyarakat ya, karena memang investasi ini kalau kita misalnya ada 100 juta rumah yang mau kita beli gitu ya, dan kita nggak punya uang 100 juta sekarang gitu loh. Nah tadi kalau kata Pak Hudli hanya dengan 5 juta 5%-nya saja saya sudah bisa dengan beli DP rumah. itu beli rumah gitu ya. Nah kalau saya ngumpulin uang 100 juta misalnya ini butuh 5 tahun. Nah setelah 100 juta itu terkumpul, rumah yang tadi harga 100 juta sudah naik jadi 500 juta. Jadi nggak bakal bisa kekejar ya. Sehingga kita harus
ber-KPR ya 5 juta, kemudian tadi dengan jangka waktu dan sebagainya, insya Allah perlu yang dipahami. Jadi kalau ini opsi menarik, tapi tadi sebelum kita pilih ke sana kita harus punya membuat perencanaan keuangan yang baik. Apa sih perencanaan keuangan yang baik? Ya sederhananya ginilah, kita pertama itu harus membuat yang namanya budget bulanan lah buat masyarakat kita, hitung-hitungan. Apa sih budget bulanan? Ya budget bulanan itu kira-kira yang nanti akan menuntun kita ya, karena itu akan mendrive kita punya posisi keuangan dan kemampuan seperti apa, sehingga yang kita beli nanti profilnya seperti apa. Apa sih contohnya konkret gini, ini saya langsung konkret aja biar masyarakat paham. Misalnya kalau kita punya uang ya, punya penghasilan gaji atau pendapatan atau apapun lah 10 juta misalnya sebulan gitu ya. Bagaimana ngatur budgetnya? Ngatur budgetnya ya ada rumus-rumus yang ini secara best practice berlaku. Ada rumus 10%. 10%-nya buat apa ya? Oke, 1 juta dari 10 juta itu sudah kita sisakan ya 2,5% buat zakat, infak, sedekah. Ya, karena kalau kita 5 hari ke masjid buat ngisi gitu ya, atau Jumat barokah dan sebagainya gitu ya. Terus 20%-nya buat apa? Nah 20% ini kita kan sudah tadi kita harus tabungkan yang 2 juta itu, depositokan atau tadi investasikan juga gitu ya kalau kita mau beli saham atau beli emas, atau memang kita beli ini seperti proteksi ya, asuransi kesehatan atau apapun lah namanya. Nah terus yang 30%, nah yang 30% 3 juta inilah yang kita sisihkan. Kalau saya dengan 10 juta ini berarti maksimum saya kalau mau angsur pokok plus bunga, misalnya mau beli rumah, mau beli tanah dan sebagainya ya 3 juta. Nah kira-kira kalau 3 juta ya nanti Pak Hudli bisa hitung tuh kalau jangka waktunya 20 tahun dan sebagainya, kira-kira berapa yang cocok rumah yang mau dibeli gitu ya kurang lebih. Nah kira-kira yang 40%, nah yang 40% ini yang pasti yang harus kita konsumsi ya, bayar listrik, bayar telepon, bayar internet, beli air, buat makan hidup sehari-hari, transport dan sebagainya. Yang 4 jutanya ini yang kita ini. Nah, dengan buat perencanaan seperti itu berarti kita akan lebih paham ya. Oh, berarti kita harus bisa melakukan pengendalian yang cukup ini. Memang kadang-kadang sih kelihatan sederhana, tapi kalau nggak disiplin dilakukan, kita nanti lama-lama tidak punya perhitungan dan menjadi tidak bisa mengelola keuangan dengan sehat. Nah ini banyak yang terjadi. Banyak Pak, bahkan sudah tua biasa ada yang belum punya rumah Pak. Mohon maaf ya. Banyak yang terjadi. Karena tidak disiplin. Karena tidak disiplin untuk mengatur anggaran. Orang negara aja punya APBN, daerah aja punya APBD kan gitu ya. Semua Pak Hudli ini juga punya namanya rencana bisnis gitu ya. Ya kita juga perorangan tuh punya rencana, punya anggaran gitu ya. Nah ini yang harus kita bisa pahami. Nah tadi yang menarik yang disampaikan Pak Hudli, ada yang pertanyaan masyarakat, kok 20 tahun lama banget gitu, tapi kan lama-lama angsuran itu kan semakin kecil. Iya gitu ya. Kadang-kadang karena sudah semakin kecil, tiba-tiba dia dapat bonus, dapat macam-macam. Nggak sampai 20 tahun baru jalan 10 tahun saya melunasi Pak Udli, ternyata saya dapat ada begitu Pak Udli. Saya melunasi, saya dapat rezeki karena saya dapat penghargaan, dapat bonus dan sebagainya. Ini hal-hal yang menarik sehingga akhirnya kita dapat properti ya dengan tidak perlu menunggu karena harganya nggak ngejar gitu ya. Nah, itu ini yang perlu saya sampaikan ke masyarakat ya. Oke, baik, masih ke Pak Darwisman. Kalau bicara pembiayaan kredit termasuk dengan KPR tadi Pak, biasanya tuh nasabah perlu mendapatkan informasi kredit bagaimana dengan hal tersebut Pak? Ya, jadi salah satu persyaratan yang penting, jadi istilahnya kalau saya ngomong secara umum, sebelum kita dihitung oleh bank siapa kita, keuangan kita, kita seolah menghisap diri kita dulu. Gimana caranya menghisap diri kita dulu? Kita datang ke OJK. Nah, OJK itu punya yang namanya layanan SLIK, SLIK ya, Sistem Layanan Informasi Keuangan ya. Nah, Sistem Layanan Informasi Keuangan apa sih SLIK ini? SLIK ini tentunya ya sebuah sistem yang disediakan di OJK ya untuk pengelolaan keuangan ya yang ditanggung jawab OJK untuk melayani informasi keuangan kepada masyarakat. Berupa apa sih? Konkretnya berupa sistem informasi debitur. Nah,
Iya, masih iya. debitur. Oh, ada begitu Pak ya? Ya, Oh, jadi oke. debitur. Nah, jadi nanti kalau dulu mungkin terkenal yang namanya BI checking ya. Ya, Nah, oke. Sejak 2018 ini dialihkan ke OJK, kewenangannya namanya sekarang ya terserah lah mau slick atau kalau mau gampang ya OJK checking juga boleh gitu ya. Ya, atau slick. Tapi poinnya adalah sama Iya. bahwa nanti di situ masyarakat akan tahu, oh iya ya, berarti setelah saya menghisap diri saya sebelum dihisap oleh Pak Hudli gitu ya, oh semua keuangan saya aman. Dari berapa tahun yang lalu saya pernah ngambil kredit ternyata sudah selesai semua, tidak ada yang nyangkut, nama saya Alhamdulillah. bersih Iya. dan sebagainya. Nah ini tentunya akan menjadi sebuah pertimbangan yang sangat penting buat bank. Oh ternyata memang masyarakat ini atau calon investor ini memang yang kredibel ya, yang bisa dipercaya karena ternyata track record keuangan yang baik. Nah, kalau seandainya banyak terjadi juga ya, ini konkret saja saya sampaikan. Iya. Oh ternyata dulu lupa ya ada kartu kredit kurang lebih 100.000 belum ditutup, dilunasi masih nyangkut. Nah itu segera bereskan gitu ya. Oh dulu pernah Terbaca Pak, mohon maaf itu. terbaca, Rp1 pun terbaca. Ya. Oh iya. Ya, Rp1 pun terbaca untuk masyarakat Sulsel saya sampaikan. Ya, makanya saya kadang-kadang kalau bercanda-canda dengan masyarakat, kalau masih tetap hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Rp1 pun akan tercatat di sistemnya OJK sehingga selesaikan, bereskan. Kecuali kalau mau jadi warga negara lain dan sebagainya. Nah itu saya kadang-kadang bercanda dengan masyarakat biar mudah dipahami ya oleh masyarakat Sulsel bahwa slick ini penting ya, kita perlu perhatikan, kita manage dengan baik, dan kalau memang tadi lupa nyangkut karena dulu kita belum punya edukasi yang baik, alah paling 70.000 50.000 lah, dia ikhlas lah, nggak. Ternyata dia udah nggak nagih lagi. Tapi kan kalau di akhirat itu akan dihitung juga Pak. Dihitung juga. Nah sebelum dihitung di akhirat, dihitung dulu oleh di OJK. Oke, baik. Kira-kira begitu Bu Anti ya. Pak, bagaimana dengan layanan yang tadi Bapak sebutkan itu? Caranya kita mengetahui bagaimana? Nah ini yang perlu saya sampaikan, gampang sekali ya. Kalau masyarakat Sulsel ya atau Makassar ini kalau tiap hari ke kantor OJK, tiap hari kira-kira ada 50 orang, 30 orang datang ke kantor OJK. Tapi bisa juga kalau jauh-jauh nggak perlu datang, bisa pakai online juga kita layani. Yang jelas yang pertama adalah gratis Ki gitu ya, gratis. Layanannya itu nggak perlu ada biaya, ya gratis. Jadi hati-hati kalau nanti misalnya ada yang minta biaya, minta apa, itu nggak ada ya. Saya tegaskan di sini layanan yang diberikan itu gratis ya, tidak dipungut biaya apapun gitu ya, yang pertama ya. Kemudian yang kedua cepat ya, cepat artinya hari itu juga selesai ya, nanti diproses dan sebagainya, dan biasanya pagi dia datang, nanti siangnya dia bisa ambil gitu ya. Cepat ya, kita layani dengan cepat prosesnya ya. Kemudian juga kalau bisa masyarakat ya, karena ini kan menyangkut tadi menghisap data pribadi kan, data privacy ya Pak Hudli ya. Kalau bisa sih jangan diwakilkan ya. Begitu. Tapi kalau sesuatu yang luar biasa memang nggak bisa dan sebagainya, bolehlah diwakil. Tapi tentunya harus ada surat kuasa ya. Dan tentunya orang yang dipercayalah yang mewakilkan kita ya, supaya nanti ya kalau datanya baik. Kalau datanya ternyata banyak kredit nyangkut di sana sini kan nggak enak gitu ya. Iya. Nah kemudian tentunya gampang lagi, pasti kita punya siapkan KTP ya, siapkan identitas. Tapi kalau dia badan usaha atau perusahaan ya siapkan identitas, legalitas usahanya dan legalitas pengurusnya. Itu sih mudah ya, nggak ada yang ribet, dan dari situ manfaatnya banyak buat kita. Dan tidak itu juga Bu Anti, itu yang memang mau misalnya ngajukan KPR. Tapi kalau kita tidak mau ngajukan KPR, ingin berkala menghisap diri kita juga nggak apa-apa, bisa datang ke OJK ya. Ingin ngecek saya ini bersih atau masih ada bisa silakan datang ya dengan prosedur yang gampang tadi gitu ya. Kira-kira baik. Terima kasih Pak Darwisman. Jadi semuanya mudah, cepat, dan tidak dipersulit, yang penting bawa identitas asli begitu Pak ya. Betul ya. Oke, baik, kita ke Pak Hudli. Pak Hudli, kalau di era modern yang saat ini kita tahu lah serba modern, semuanya pakai digital ya. Mengarahnya ke digital. Nah, bagaimana Pak Anin sendiri mengembangkan layanan akses keuangan digital kepada konsumen dan masyarakat? Apa sudah punya juga
akses-akses tersebut. Silakan Pak Hudli. Oke, terima kasih. Jadi memang saat ini sekali lagi bank berlomba-lomba merilis atau mengeluarkan produk-produk yang menarik bagi masyarakat. Ya tentu kita juga dari Panin Bank memikirkan hal tersebut. Yang sekarang ini kita merupakan yang hampir semua dimiliki oleh perbankan, yaitu seperti mobile banking. Betul. Mobile banking ini kita lihat di di dompet masyarakat itu sudah mulai berkurang dana cash di situ, sehingga semua bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan tentu siapa saja yang memiliki rekening. Pak Nin punya ada Pak ya? Iya, kita punya mobile Panin, kemudian kita punya internet juga biasanya digunakan oleh pengusaha, sehingga tidak bisa kita lihat antrian ataupun orang yang berkunjung atau walk-in customer di perbankan itu sudah mulai berkurang. Nah, ini juga tentu menjadi senjata utama kita dalam melakukan satu promosi. Kembali lagi bahwa kita selalu melihat kebutuhan dari gen milenial ini. Mereka mau praktis, mereka mau instan, sehingga ya mau tidak mau kita harus memikirkan hal tersebut. Jadi sekali lagi saat ini tentu semua perbankan berlomba-lomba untuk meningkatkan layanan baik melalui mobile bankingnya masing-masing ataupun layanan digital lainnya, sehingga fungsi kita sebagai dalam bentuk pelayanan jasa tentunya perbankan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Bagaimana produk kita user friendly yang mudah digunakan. Ya. Ada di ujung jari begitu ya Pak? Di ujung jari semua, tapi ya harus hati-hati juga di ujung jarinya Pak. Iya, biasanya begitu Pak. Salah-salah transfer biasa kadang-kadang ya. Jadi ada begitu Pak kejadian biasa ya? Ada pasti itu sudah hal yang biasa terjadi. Namun kami juga tentu terus berinovasi untuk bagaimana melakukan proteksi terhadap hal-hal yang terjadi tentunya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini juga merupakan salah satu layanan unggulan yang kita miliki, sehingga kita lihat seperti saya di smartphone saya ada 2-3 bank. Kenapa saya ambil 2-3 bank? Untuk melihat kira-kira apa kelebihan dari kompetitor kita, kemudian apa kekurangan yang bisa tentu kita perbaiki. Tentunya hal yang bisa kita manfaatkan secara positif, ya. Selain bertransaksi, kita bisa melakukan transfer ataupun pembelian. Sekarang semuanya sudah di tangan kita. Iya betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Hudli, dan kembali lagi ke Pak Darwisman. Pak, kalau dari OJK sendiri, ini apa yang disampaikan Bang Panin tadi itu berbagai upaya ya mendukung akses layanan keuangan. Nah, bagaimana OJK memastikan bahwa perbankan dan OJK itu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil begitu. Nah, bagus sekali nih Bu Ati pertanyaannya. Ini untuk masyarakat Sulsel ya, biar confident ya, biar yakin, nggak ragu, nggak takut ya untuk berhubungan dengan perbankan atau industri keuangan. Nah, ada otoritas yang namanya Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama adalah tentunya OJK selaku regulator, selaku otoritas membuat sebuah peraturan ya. Semua hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan, tadi Pak Udi sudah contoh. Produk mau dirilis saja harus dibahas dulu, harus mendapat izin dari OJK dan sebagainya ya semua. Jadi produk layanan dari perbankan itu tentunya harus dirilis dan sebagainya. OJK membuat peraturannya, ketentuannya. Nah, yang kedua tentunya setelah peraturan dibuat terus diapakan? Ya tentunya diawasi oleh OJK. Diawasi, kita ada pengawasan secara intensif, secara berkala dan sebagainya. Baik yang pengawasan secara pasif ya, berdasarkan laporan-laporan berkala yang dilaporkan oleh perbankan dan industri keuangan, maupun kami juga ada kewajiban untuk turun ke lapangan atau audit lah ya, on-site, melihat apakah laporan yang disampaikan itu sudah sesuai dan sebagainya dari semua aspek, terutama yang terkait dengan bagaimana operasional perbankan itu dilakukan dengan prinsip-prinsip ketentuan yang berlaku. Nah, yang ketiga juga berikutnya kami juga melengkapi itu. Nah, pertanyaannya berikutnya,
Pak Darisman, setelah bank dibuat peraturannya, diawasi, terus banknya baik, sehat, terus mau diapain? Ya tentunya setelah dia baik dan sehat, perbankan atau industri keuangan harus bermanfaat untuk masyarakat, untuk perekonomian. Kita dorong yang namanya market deepening, market development. Ya, kita dorong tadi. Nah, salah satunya tadi melakukan bagaimana misalnya Bank Panin contohnya kita sekarang nih bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Sulsel, mengetahui produknya dengan market deepening, market development melalui apa? Kegiatan edukasi literasi yang keuangan yang kita lakukan saat ini ya, sehingga masyarakat paham ya. Nah, kunci dari itu semua kami juga setelah ini adalah memiliki tools pengawasan. Ada supervisory teknologi ya, tools pengawasan yang kami lakukan secara digital ya. Yang ini juga memiliki suatu kecepatan yang luar biasa untuk melihat berbagai hal. Nah, kami juga ada langkah-langkah pengawasan, apakah pengawasan berdasarkan compliant ya, pengawasan prudensial yang kita kenal ya, pengawasan melihat aspek kepatuhannya, penerapan manajemen resikonya, tata kelola banknya. Kami juga memiliki pengawasan apa yang disebut dengan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan, atau kalau bahasa Bonenya apa bahasa Makassarnya market conduct gitu ya. Bahasa Inggrisnya maksudnya. Pengawasan market conduct ya, pengawasan market conduct ya. Gitu. Kita melakukan itu. Nah, itu semua tidak juga akan berjalan apabila tadi OJK tidak memiliki SDM yang kredibel dan SDM yang berintegritas. Nah, ini penting saya perlu sampaikan. Jadi kenapa SDM yang berintegritas? Karena itu yang memastikan bahwa semua dilakukan secara fair, secara benar ya, sehingga memang kami memiliki sangat mendorong namanya langkah-langkah penguatan governance dan integritas pegawai OJK dan keluarga dan semuanya ya, sehingga kami memiliki sistem yang namanya whistleblowing system ya. Jadi masyarakat umum yang memang mengetahui adanya SDM OJK atau pengawas yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan, contoh misalnya gratifikasi dan sebagainya, ini bisa langsung dilaporkan di sistem whistleblowing system kita di wbs.ojk.go.id. Semua masyarakat umum bisa melakukan itu. Nah, ini untuk memastikan market disiplin, memastikan bahwa semua yang dilakukan oleh OJK ini adalah sebuah langkah yang kredibel dan berintegritas, sehingga mudah-mudahan itu industrinya akan industri yang selalu sehat dan kuat karena dilakukan secara fair, secara benar, secara objektif dan sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku. Itu yang mungkin dapat saya Yang sampaikan. terakhir Pak, mungkin closing statement. Kalau bicara semakin hari itu dunia terus berkembang, terus bertransformasi dengan digital. Seiring dengan hal tersebut masyarakat juga dihadapkan dengan beragam pilihan dan penawaran. Nah, ini agak susah juga nih Pak. Banyak penawaran ya biasanya ya. Iya, betul. Jadi ini yang saya ingin sampaikan ke masyarakat Sulsel. Kita sekarang buka handphone saja, kita cas nih handphone kita gitu ya. Benar. Kita buka muncul langsung penawaran-penawaran macam-macam di handphone kita gitu ya. Ada penawaran-penawaran yang dari macam-macam lah. Bahkan banyak juga penawaran beragam pilihan. Sehingga terkait itu saya perlu himbau kepada masyarakat ya, agar kita juga hati-hati ya dalam memilih ya berbagai penawaran yang muncul, khususnya yang dilakukan secara digital di medsos dan di handphone kita dan sebagainya, di gadget kita, sehingga kita perlu hati-hati dan yang penting juga harus cermat dan bijaksana kalau memang nanti pada akhirnya tertarik ya dengan penawaran itu dan mungkin akan memilih gitu ya. Apa yang kira-kira tips yang akan saya sampaikan? Kenalilah dengan prinsip 2L. Yang pertama adalah legal, yang pernah saya sampaikan juga minggu lalu. Yang kedua adalah logis. Legal, kita harus pastikan bahwa yang menawar lembaga keuangan atau siapapun yang memberikan penawaran kita harus benar-benar lembaga yang berizin dan legal. Misalnya kalau dia pinjol atau peer-to-peer lending misalnya, ya harus ada izin dari OJK. Tapi kalau dia usahanya di sistem pembayaran tentunya ada otoritas lain, misalnya contoh di Bank Indonesia misalnya, atau kalau dia perdagangan komoditi berjangka itu ada nanti di Kementerian Perdagangan dan sebagainya ya. Yang kedua logis. Logis ya, ini perlu dipahami kalau dia melakukan penawaran-penawaran itu yang memang yang wajar ya. Kalau memberikan hal yang tidak wajar,
pasti untung, tidak ada resiko, Iya. pasti untung sekian persen, Iya. 10%, 20% sebulan, tidak ada resikonya, tidak mungkin nih. Saya datang ke sini aja beresiko ya Pak Udli. Saya datang ke sini aja beresiko gitu loh. Mau apa semua bisnis itu pasti untungnya ada, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung, kadang-kadang untungnya besar kecil. Nah, itu yang saya maksud konkretnya biar dipahami oleh masyarakat. Nah, saya juga terkait dengan properti ini juga ingin pesan ya kepada masyarakat, karena ternyata ini juga banyak pengaduan kepada kami yang masuk. Ya, kami juga memberikan layanan pengaduan ya. Beberapa poin, misalnya ada beberapa pengembang itu juga masyarakat harus coba cek juga ya track record pengembang ke pengembang kalau ingin membeli rumah ya. Membeli properti, investasi di properti, karena pengembang ini penting. Ada kalanya yang ngadu ke kami itu misalnya memberikan harga yang tidak sesuai dengan penawaran sebelumnya. Alasannya ini sudah sold out Ki. Kenapa harganya dulu ditawarin sekian, kenapa jadi baru nggak nyampe 1 bulan jadi naik? Udah sold out Ki. Ini hati-hati nih. Ini ada seperti itu ya Pak? Ya, hati-hati. Jadi hati-hati jadi masyarakat ya dengan cara apa ya, seolah-olah karena sold out akhirnya harganya naik, yang tadinya hanya misalnya 100 juta sekarang jadi 105 juta, 100 juta. Nah, itu juga hati-hati ya, karena pada akhirnya juga nanti tidak fair buat masyarakat ya, investor gitu. Kemudian juga ya hati-hati karena banyak juga yang gini ngadu ke saya, misalnya sudah ada pilihan, kira-kira sudah dicek propertinya kredibel, kemudian ya sudahlah, kira-kira saya mau beli rumah kayaknya kantong saya mampunya sekian. Nah, ketemu dengan Pak Hudli dulu, ngobrol dulu dengan Pak Hudli, kalau perlu kira-kira sudah dapat sen ya Pak Hudli, slik saya sudah bagus, terus sudah dapat sen, sepertinya nggak ada masalah, ini bisa disetujui dan sebagainya, ya silahkan ya. Karena ada kalanya sudah terlanjur bayar DP rumah, bahkan booking fee, ternyata di bank juga kadang-kadang belum selesai ya, karena banyak pertimbangan dan analisis yang dilakukan bank, sehingga ya kata si pengembang ya bukan salah saya Ki, suruh ngembaliin DP-nya, suruh ngembaliin booking fee-nya kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tentunya ada ingkar janji wan prestasi. Nah, ini juga hati-hati ya. Kadang-kadang apa ya, mutunya sekian, spesifikasi rumahnya sekian, bangunannya sekian, ternyata nggak sesuai. Ya, ada biasa begitu Pak. Tiba-tiba pintunya baru dipakai langsung break reot kan gitu ya, sebagainya ya. Nah, ini juga ya perlu harus diperhatikan ya, bahwa pengembang yang komitmen yang tinggi. Yang terakhir tentunya ada juga permasalahan. Nah, ini juga sertifikat begitu Pak ya, sertifikat ya. Orang sudah lunas kok. Biasanya kalau pengembang yang kredibel dia gitu ya, ketika ini dia langsung urus tuh ya. Langsung urus semua sertifikatnya, dan ketika jadi sertifikatnya kemudian diberikan kepada bank ya Pak ya. Iya, Pak. Kepada bank yang memberikan kredit. Nah, ini banyak nggak diurus oleh pengembangnya, bahkan kredit ini sudah lunas, sertifikatnya belum selesai diurus ya. Atau baru mau diurus dan sebagainya. Ini yang memang beberapa hal yang nanti perlu saya mengingatkan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan. Nah, kami OJK terus ya akan terus berkomitmen ya kepada masyarakat di Sulawesi Selatan untuk menjamin yang pertama adalah keamanan transaksi keuangan masyarakat ya, mencegah adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan penipuan ya, atau ada apa ya niat-niat yang tidak baik. Kemudian juga tentunya kami selalu melakukan apa ya, memastikan masyarakat harus cek ya, misalnya harus berhubungan dengan lembaga keuangan yang sudah berizin dan terdaftar di OJK dan memang diawasi oleh OJK gitu ya, karena itu sangat penting ya untuk bisa semua investasi transaksi yang dilakukan itu bisa aman. Nah, satu lagi yang terakhir, kalau misalnya ada ragu, ada kurang apa ya, mau tanya, mau klarifikasi, ini kapanpun ya masyarakat ya, di hari jam kerja ya, di jam 8 sampai jam 5 langsung telepon aja. Ini bebas pulsa di 021 157 ya, di seluruh Indonesia. Telepon saja atau telepon WA aja kalau enggak ya, di nggak ada pulsa biasa nggak ada Pak pulsa dan juga, Wisman. ya. Ada 081 pokoknya 157 nanti akan dijawab ya. Dijawab langsung dari dari call centernya OJK ya, jadi sehingga masyarakat akan lebih confident, mudah-mudahan terhindar ya dari sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin itu Bu Anti ya, dan seluruh masyarakat Sulsel. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Darwisman. Pak Hudli, yang terakhir mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan
walaupun kita agak sedikit waktunya sudah tidak ini ya. Silakan Pak Hudli yang terakhir. Oke, terima kasih. Jadi saya pikir sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Pak Darwisman. Namun kami pertama ucapkan terima kasih kepada RRI yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyebarluaskan informasi positif tentunya kepada masyarakat, dan kami Panin Bank berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, yaitu kebutuhan akan perumahan ataupun properti. Kami juga siap untuk berkonsultasi atau berdiskusi mengenai pengelolaan keuangan lainnya. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat, dan kami harapkan juga diberikan kesempatan kepada industri jasa keuangan yang lain, sehingga masyarakat memang sudah mengetahui secara pasti kira-kira apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang harus kami hindari tentunya untuk pengelolaan keuangan ke depannya. Iya, oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hudli. Sebenarnya kita buka line telepon, tapi menarik sekali perbincangan. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa datang kembali untuk kita berbincang mengenai keuangan dan properti yang ada ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk narasumber saya berdua, terima kasih banyak ke Pak Darwisman dan juga Pak Hudli dari Bank Panin, Pak Darwisman dari OJK. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ratna Pro 4.